الحمد لله الذي شهد بشرور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala limpahan rahman, cucuran nikmat dan karunia-Nya, hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan sisa jatah umur yang tentunya sebagai seorang mukmin kita harus mampu memaksimalkan kesempatan dan sisa jatah umur yang Allah masih percayakan kepada kita. Hadirin khatiman jamaah sholat tarawih yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua mengharapkan kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Kita yakin tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan. Hanya terkadang salah dalam melangkah. Doa sudah dipanjatkan yang seringkali kita utarakan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Harapan sudah ditancapkan, asa sudah diutarakan dalam hati. Doa sudah dipanjatkan kepada Allah. Kalau semasa kita kecil dulu mungkin ini dikenal dengan doa sapu jagat. Sekali berdoa tersapu sejagat raya. Urusan dunia dan urusan akhirat kita mohonkan kepada Allah. Tadi kita katakan harapan sudah kita tancapkan, doa sudah kita panjatkan, kita mohonkan mendapatkan kebahagiaan kehidupan akhirat. Sisi lain iman berbahagia, ada doa, ada ikhtiar. Ini tidak boleh lepas. Ada doa dan juga ada usaha. Di sinilah yang seringkali manusia memanjatkan doa, tapi ternyata ikhtiarnya atau usahanya tidak sesuai seperti apa yang dia harapkan. Khotimah berbahagia jemaah sholat tarawih yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kunci hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tadi doa sudah kita panjatkan, harapan, asa sudah kita tancapkan dalam hati, jangan lupa ikhtiar, usaha kita lakukan untuk menuju kepada doa yang kita panjatkan tadi. Apa kunci hidup bahagia? Yang pertama adalah bersyukur, dan yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah senantiasa memperbaiki diri. Hadirin khadimat jamaah sholat tarawih yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersyukur. Tentunya kata-kata bersyukur seringkali kita sudah dengar, seringkali sudah disampaikan, seringkali sudah dihafal mungkin oleh kita. Hanya permasalahannya adalah ketika berhadapan dengan realitas kehidupan dalam aplikasinya,
Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur beriman berbahagia kita buka sebagai sebuah rujukan dalam Al-Quran, surah 2 surah Al-Baqarah ayat 152. Quran surah 14 ayat 7 dan Quran surah 31 ayat 12. Kita mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menyampaikan, Allah mengingatkan kepada kita, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Allah, maka hendaklah kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah dan janganlah kalian kufur. Kufur di sini adalah kufur nikmat, sebagaimana yang Allah tuangkan kembali dalam Quran surah 14 ayat yang ke-7. Ayat ini sering kita dengar dan mungkin sudah kita hafal. Allah mengingatkan kembali dalam Quran surah Ibrahim tersebut ayat yang ke-7. Allah katakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hambaku, ketika kalian bersyukur terhadap nikmatku, la'azidannakum, pasti akan tambah nikmat buat kalian. Di sana ada nun taukid, nun penguat, menunjukkan kepastian. Ini menunjukkan janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, kata Allah, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya aku tidak pernah menyalahi janjiku. Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau Allah katakan la in syakartum la'azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmat buat kita ketika kita bersyukur kepada Allah. Wa la in kafartum min adzabil syadid, dan jika kalian kufur, nah sama di sini. Seperti apa yang Allah kemukakan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 152. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabil syadid, di sana ada ancaman Allah. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau Allah sudah mengancam, kalau Allah sudah sangat mengingatkan kepada kita, menandakan ada apa-apanya. Awas, hati-hati, Allah sudah mengingatkan. Walain kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jangan main-main terhadap sikap syukur kalian terhadap nikmat yang aku berikan. Hadirin iman berbahagia, kalau kita kembali pada Quran surah Al-Baqarah ayat 152 tadi, di mana Allah katakan, jika kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu, maka bersyukurlah kepadamu. Ini menandakan bahwa syukur adalah bagian atau tanda atau indikator dari ingat kepada Allah. Kita bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan dalam berbagai bentuk, maka itu adalah sebuah pembuktian kita ingat kepada Allah. Dan kalau kita sudah ingat kepada Allah, maka pasti Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, Allah jamin dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, ada beberapa ayat Allah jamin di sana. Fasilitas semua Allah sediakan buat hambanya yang senantiasa ingat dan dekat kepada Allah. Allah siapkan semuanya, fasilitas yang dibutuhkan. Sampai Allah mengatakan bahwa hasbuhu, aku akan cukupkan hidup kalian, aku akan mudahkan kehidupan kalian. Kalau kalian ingat, kalau kalian dekat kepada bersyukurlah kepada. Nah, iman berbahagia tentunya dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari ujian Allah. Setiap manusia tidak akan pernah hidupnya lepas dari ujian Allah. Di setiap ujian itu Allah tentukan bagaimana atau sikap apa yang kemudian lahir dari hambanya. Kalau
kemudian kelebihan atau sesuatu dalam bahasa Al-Qur'annya, kalau kita lihat pada rujuk Quran surah 21 Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah katakan Allah uji manusia bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Ketika ditimpa dengan kebaikan, diuji dengan kebaikan, maka hamba-Mu lahirkan sikap bersyukur kepada Allah. Berikan kepercayaan, harta Allah titipkan, kekayaan kepada kita, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan pangkat yang tinggi, adalah merupakan ujian dari Allah. Ketika tapi mungkin jangan kita mendengar ketika seorang hamba Allah mendapatkan nikmat yang luar biasa, misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau mendapatkan kepercayaan menjadi khalifah, apa yang lebih dulu dikemukakan, diutarakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Umar yakin bahwa jabatan yang diemban, yang diamanahkan kepada dirinya khalifah, adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang bisa kemudian dia lakukan dengan semena-mena. Bukan kemudian dia menjadikan dirinya menjadi sebuah dinasti seperti yang mungkin sekarang ini sedang berkembang. Ada namanya dinasti politik lah, dan sebagainya. Berusaha mempertahankan jabatan dengan melakukan berbagai cara. Tidak seperti itu. Umar yakin bahwa apa yang diamanahkan kepada dirinya, apapun bentuknya, adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ujian kebaikan bisa khair kata Allah, sikapi dengan sikap bersyukur kepada Allah. Hadirin beriman, jamaah sholat tarawih yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita kurang menyadari bahwa mungkin anak yang soleh, istri atau suami yang soleh juga bagian dari nikmat Allah, bagian dari kepercayaan, ujian dari Allah. Makanya jarang kita syukuri. Atau mungkin juga ada istri yang justru mengeluh ketika suaminya rajin ngaji, ketika suaminya rajin sholat berjamaah ke masjid. Kalau ke masjid mulu, jangan-jangan ada cewek di masjid. Sudah suuzonnya dikeluarkan. Bukan bersyukur. Susah mencari suami yang soleh, atau susah mencari istri yang soleh. Ketika Allah titipkan itu, maka itu adalah bagian dari ujian, syukuri. Yang kedua, iman berbahagia untuk mencapai atau kunci dari kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat, sikapi dengan sikap bersabar. Kalau kita lihat Quran surah 2 surah Al-Baqarah ayat 155 dan Quran surah 2 surah 21 ayat 35 tadi. Surah 2 155 Allah katakan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris shabirin. Kembali Allah mengatakan, aku uji manusia bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi wal ju', dari rasa takut dan rasa lapar. Dulu kita di era Orde Baru, ya, ditakut-takuti dengan khauf wal ju'. Cukup 2 anak nanti tidak bisa menghidupi, memberikan nafkah, menyekolahkan dan sebagainya. Digembosi kita seperti itu, menjadi tidak yakin terhadap nikmat Allah. Kamu katakan, ketakutan, rasa lapar adalah bagian dari ujian Allah. Tapi di penghujung ayat itu Allah katakan, wa basyyiris shabirin,
maka berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Apa orang-orang yang sabar? Allah lanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kembalikan segala sesuatunya ketika Allah timpakan ujian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku dari Allah dan aku kembali kepada Allah. Khatimah yang berbahagia, Allah katakan wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar. Maka sabar adalah merupakan kunci atau jalan menuju kepada kesuksesan. Ketika dalam aplikasi kehidupannya seringkali kita dihadapkan pada sesuatu ujian yang kita rasakan berat dan besar sekali. Ketika Allah tumpahkan, Allah berikan kepada kita kekurangan, kata kita berteriak kepada Allah. Ya Allah, Kau tidak mengetahui sebatas mana kemampuan ujian hamba-Mu. Mengeluh kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu batas mana. Sampai keluar kata-kata sabar itu ada batasnya. Mana pertolongan Allah? Terkadang mungkin kita keluar utara ucapan-ucapan seperti itu. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meruji, Allah tidak menimpakan ujian kepada hamba-Nya di luar batas kemampuan hamba-Nya. Artinya Allah yang lebih mengetahui bagaimana batas kemampuan kita sebenarnya. Tinggal seringnya kita tidak memaksimalkan. Bagaimana memaksimalkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kehidupan. Contoh saja iman berbahagia yang simpel ketika kita berkendaraan ya, di motor baru kesenggol sedikit sudah ribut ya, tidak hanya ribut suara baku hantam, minimal keluar kata-kata yang tidak baik, menyakitkan, kata-kata mungkin sampai kata-kata yang kotor, tidak mampu mengendalikan emosi, apalagi hawa nafsu kita. Ketika kita bertetangga, anak kita dengan anak tetangga ribut, biasa anak itu ribut, baik. Dapat 1 jam anak kita sudah bermain kembali dengan anak tetangga tadi, sudah main segala-galanya. Orang tuanya bertahun-tahun tidak teguran. Orang tuanya bertahun-tahun tidak syukur sapa. Gara-gara anak-anaknya sudah main. Bagaimana mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu adalah merupakan wujud dari sikap bersabar. Kata Allah, wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar. Sikap inilah yang seringkali dihadapkan kepada kita tadi. Kita seringkali berteriak, mana pertolongan Allah, mana nasrullah, mana pertolongan Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina sana ya, saat ini, sampai saat ini masih diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan rasa lapar dan sebagainya. Boikot, tidak bisa masuk makanan melalui darat, kemudian masuk lewat udara, diturunkan di pesisir. Ketika bergerombol menurunkan makanan yang dikirim melalui udara, dibombardir dengan oleh Israel. Sampai seperti itu, mereka makan makanan hewan, pakan hewan, luar biasa seperti itu. Kembali, maka sikap yang pertama, kondisi yang aman, kondisi yang tentram buat kita saat ini di negara kita, syukuri dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, yang berbahagia adalah bagaimana kita mampu senantiasa memperbaiki diri. Nah, inilah juga yang tidak kalah pentingnya. Dalam kehidupan kita seringkali kita menjadikan gajah di pelupuk mata tak nampak.
tapi semut di seberang lautan sangat jelas. Seringkali kita mengorek-ngorek kelemahan dan kekurangan saudara kita. Tuh si Bulan, matanya miring sebelah. Mana ibadahnya? Gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang lautan terlihat jelas. Jarang atau kurang sekali kita mengintrospeksi diri, memperbaiki diri. Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum datang hisab Allah. Cerminkan diri kita dibandingkan kita melihat keburukan dan kekurangan orang lain. Capek Pak, gak ada habisnya kita membuka aib orang lain. Maka nanti niscaya justru Allah akan membuka aib kita dengan perlakuan kita, dengan perilaku kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita meminjam bahasa Al-Ghib di awal dakwah beliau, ada yang dikenal dengan istilah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Nah inilah kenikmatan berbahagia, 3 hal yang mampu melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan mengantarkan sampai pada kehidupan akhirat. Lahirkan sikap bersyukur terhadap segala sesuatu yang Allah berikan dalam berbagai bentuk ujian kesenangan. Lahirkan sikap sabar dalam kehidupan. Memang mudah untuk diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Maka kita hanya dituntut untuk ikhtiar, berusaha untuk melahirkan sikap syukur dan sabar. Yang ketiga, senantiasa memperbaiki diri. Insya Allah, kalau kita senantiasa memperbaiki diri, ibadah saum adalah merupakan pelatihan ibadah dari ketiga poin tadi. Bersyukur salah satu tujuan dari ibadah saum, ya, bersabar, dan juga Allah perintahkan kita mampu bagaimana menintrospeksi diri kita sampai sebatas mana amalan-amalan dan persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Hadirin beriman berbahagia, 3 hal itu saja sebagai sebuah pengingat buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang bermanfaat buat kita semua, yang tentunya yang kita harapkan hari ini lebih baik dari kemarin dan esok harus jauh lebih baik dari hari ini insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, kita lanjutkan untuk sholat tarawih kembali di